pengertian dari vintage. Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang vintage secara umum dan dalam arti luas. Vintage menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Ada juga vintage secara spesifik, yakni didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Ada juga dalam pengertian yang lebih luas, vintage didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Kemudian ada 5 kategori vintage dalam layanan jasa keuangan, yakni yang pertama pembayaran seperti transfer, clearing, dan penyelesaian seperti payment, clearing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada deposito pinjaman dan penambahan modal. Kemudian yang ketiga ada manajemen risiko. Yang keempat ada dukungan pasar modal, dan yang kelima yakni manajemen investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemicu inovasi fintech. Berawal dari munculnya inovasi dari kartu kredit yang disusul oleh telepon banking, internet banking, hingga mobile banking, menjadi pemicu munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal tidak efisien. Terdapat dua faktor yang menggerakkan terjadinya evaluasi dalam inovasi teknologi keuangan. Yang pertama, pergeseran preferensi konsumen yang mempengaruhi permintaan atau demand konsumen terhadap inovasi. Yang kedua, evaluasi teknologi. Inovasi teknologi dalam layanan keuangan berkembang dengan pesat dengan cara-cara baru serta memanfaatkan model bisnis yang berbeda, seperti model bisnis yang menggunakan teknologi big data dan artifact intelligence atau AI dan lain-lain. Selanjutnya, faktor penggerak dari sisi penawar. Yang pertama, perubahan regulasi keuangan. Kedua, struktur pasar. Perubahan dari faktor penggerak ditujukan untuk mereduksi risiko terjadinya krisis di masa yang akan datang. Misalnya regulasi terkait ketentuan neraca seperti persyaratan modal yang lebih tinggi dan leverage yang lebih rendah di sektor perbankan untuk menangani risiko ditimbulkan oleh aktivitas dan entitas shadow banking. Evaluasi ketahanan, robustness, rezim resolusi, dan pemulihan serta persyaratan stress test. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi vintage di Indonesia. Berdasarkan laporan publikasi CCIF atau Cambridge Center for Alternative Finance dalam The Second Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report yang ditulis oleh Garvey K. et al. Pada tahun 2017, diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 di Indonesia dijumlahi 9 jenis model pembiayaan alternatif online, yaitu seperti yang sudah dipaparkan dalam PPT. Dari 9 jenis model tersebut, 6 model diantaranya mulai diperkenalkan dalam tahun 2016 dan 3 model lainnya sudah tersedia sejak tahun 2013. Dengan bertambahnya jumlah perusahaan dan jenis model pembiayaan alternatif yang tersedia, tahun 2016 merupakan tahun yang istimewa bagi aktivitas vintage di Indonesia dengan focal point terjadinya ekspansi yang pesat di pasar pembiayaan online. Bahkan, Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik dengan laju pertumbuhan pasar atau market size-nya tertinggi dalam layanan vintage. Meskipun dalam periode 2013 sampai 2015, market size jasa layanan vintage tumbuh modest sekitar 24,2% rata-rata per tahun. Dalam tahun 2016 menjadi titik balik bagi kegiatan pembiayaan alternatif dengan total pembiayaan mencapai 35,35 juta US dollar atau setara dengan 470,6 miliar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ridho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa implikasi dan potensi risiko vintage. Di antaranya ialah pertama, bagi layanan keuangan, vintage memiliki potensi untuk memecah bundling
dan merestrukturisasi keuangan yang ada. Yang kedua, keberadaan vintage membuka peluang yang lebih besar bagi konsumen rumah tangga dan kalangan dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah atau UKM, untuk mengakses layanan jasa keuangan. Yang ketiga, keberadaan vintage selain membawa manfaat juga berpotensi membawa sejumlah risiko. Risiko vintage yang paling awal ditanggung oleh konsumen, terutama risiko keamanan data, privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.